operasi tangkap tangan di KPK itu tidak bahkan hampir semuanya itu tidak pernah orang si pemberi dan penerima itu bertemu secara langsung, Bang. Pasti kurirnya. 4 tahun buron sudah masuk red notice ini seluruh dunia artinya. Jadi dia itu tidak hanya DPO di Indonesia, Harun Masiku itu, tetapi juga DPO di seluruh dunia. Jadi sempat kita akan lakukan proses penangkapan saat itu. Namun kami kebetulan langsung dinonaktifkan. Lalu kemudian dinonaktifkan bulan Mei, lalu di 30 September kami diberhentikan melalui proses TWK dan lain-lain. Kesulitan untuk menangkap Harun Masiku oleh KPK di masanya, di masa lalu, itu adalah karena, saya minta maaf, tapi saya harus menyebut apa yang dibicarakan di media, adalah peran dari ketua. Itu Anda tentu juga mendengar itu kan, ya? Pak Firly ya, Firly Bahuri, betul ya? Yang bisa memerintah Pak Firly siapa ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu, masa nggak tahu? Ya, saya nggak mau. Nggak, jangan ngasih kebenaran, jangan setengah-setengah. Ya, Karena nggak mungkin Firly kerja sendiri Pak, sebagai ketua KPK. Ya. Halo Sobat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari mantan penyidik KPK Praswat Nugraha dan politisi PSI Ade Armando saat tampil di ELC terbaru. Pada kesempatan itu, Praswat Nugraha dan Ade Armando membongkar ada petinggi KPK yang menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku, ex-politisi PDI Perjuangan. Praswat Nugraha menceritakan bahwa timnya sempat mau menangkap Harun Masiku, tapi tiba-tiba dihentikan atas perintah atasan. Sedangkan Ade Armando dengan jelas menyebut mantan ketua KPK Firly Bahuri yang menghalang-halangi penangkapan Harun Masiku. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Firly Bahuri agar tidak menangkap Harun Masiku? Atau pertanyaan lainnya, siapa yang paling diuntungkan jika Harun Masiku tidak tertangkap? Banyak spekulasi soal itu. Salah satunya, netizen mengkaitkan kedekatan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Firly Bahuri. Video Megawati memperbaiki dasi Firly Bahuri pun kembali menjadi perbincangan yang menggambarkan kedekatan keduanya. Karena diketahui Megawati tidak mudah dekat dengan orang lain. Buktinya SBY sampai saat ini belum bertemu dengan Megawati. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Mantan penyidik senior di KPK yang sekarang ketua IM 57 ya, Institut, Pak Praswat Nugraha. Ya, makasih Bang Karni. Mungkin saya akan spesifik ya berbicara terkait dengan kasus Harun Masiku saja, Bang Kodari. Saya memang tidak paham politik dan saya juga tidak mengerti kenapa Pak Hasto dilaporkan di Polda. Tapi terkait dengan proses hukum, penegakan hukum terhadap Pak Harun Masiku itu mungkin secara kronologis saya mengingat-ingat kembali ya 4 tahun yang lalu, karena saya peristiwa itu semacam kalau nggak salah 3 bulan sebelum COVID ya. Jadi memang, tapi sudah menyebar tuh isu-isu COVID di seluruh dunia itu sudah ada. Jadi kami para penyidik waktu itu seperti biasanya tanggal 8 Januari itu ada operasi tangkap tangan dan kita normal-normal saja sebenarnya, karena memang operasi tangkap tangan di KPK bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ada insiden di PT IKA saat itu yang kemudian rekan-rekan saya disclaimer dulu bahwa saya nggak ikut nih di dalam Satgas penangkapan, Bang. Ya, yang kasus ini saya tidak ikut, kebetulan Satgasnya berbeda. Jadi teman-teman Satgas
OTT yang saat itu bertugas untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap calon-calon tersangka. Karena tersangkanya belum ditetapkan, kalau dalam proses OTT itu sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang KPK, memang operasi tangkap tangan itu prosesnya di penyelidikan. Jadi penangkapan dulu, lalu kemudian ditetapkan tersangkanya besoknya tanggal 9 Januari, dan salah satunya adalah saudara Harun Masiku yang memang kabur. Bang, boleh nggak saya tanya, Bang? Iya. Waktu Bang Deddy. itu tangkap tangan apa tangkap orang? Tangkap tangan. Tangkap tangan. Ada uang yang diberikan pada waktu itu? Harus kejadian? ada. Kalau tertangkap tangan harus ada. Harus ada, karena yang... Meskipun gini Bang, Iya, jadi dalam kondisi OTT di KPK, itu orangnya bisa tidur. Tapi kurirnya jalan Bang. Jadi gitu. Jadi Iya, bisa iya, paham saya bisa saja dalam kondisi yang saat ini sedang Iya. ngobrol sama Bang Deddy. Karena yang saya pahami kan 2 orang itu ditangkap lagi makan. Ya bisa. Salah satu pengacara. Bisa sekali. Ya toh? Ah. Di situ tidak ada serah terima apapun. Saya tidak ada di TKP ya Bang. Ya. Tapi Ini kan yang saya dengar dari apa namanya pengadilannya kan, kita ikuti. Ya. Yang satu lagi di rumah tidur. Tio itu. Ya. Wahyunya lagi di mana? Kalau nggak salah di bandara ya. Di bandara, ada urusan lain, ya. Ini orang lagi makan nih. Setahu saya kan tangkap tangan itu ada ketangkap basah nih. Saya bukan orang hukum loh. Ya. Jadi yang saya tahu dari proses itu adalah bahwa serah terima uang penyuapan itu terjadi beberapa bulan sebelumnya. Tetapi penangkapan itu tidak ada di situ serah terima apapun. Ya. Gini. Jadi karena saya agak bingung nih, ini tangkap tangan apa tangkap orang gitu loh. Saya jelaskan konstruksinya Bang. Kalau di dalam proses penegakan hukum operasi tangkap tangan, itu kadang-kadang kita memang melihatnya tidak bisa secara konvensional, harus ada orang, uang, penerima dan pemberi. Karena kadang-kadang si penerimanya ini sedang di luar negeri, si pemberinya sedang tidur atau mungkin sedang haji, bahkan mungkin gitu ya. Saya tidak ikut dalam satgasnya, Bang. Jadi kebetulan satgasnya itu saat ini masih ada di KPK dan nggak mungkin Bang Karni manggil penyidik yang sedang bertugas karena akan melanggar kode etik bagi teman-teman saya yang masih bertugas di KPK sampai hari ini yang sedang melakukan proses penyidikan dan saat itu melakukan operasi tangkap tangan. Jadi operasi tangkap tangan di KPK itu tidak bahkan hampir semuanya itu tidak pernah orang si pemberi dan penerima itu bertemu secara langsung Bang. Pasti kurirnya. Dalam kejadian penangkap, nyala nggak? Dalam kejadian kemarin tahun 2020 kan? Nah ini kan, ini supaya pencerahan sama masyarakat juga dan saya juga perlu dicerahkan. Karena yang saya tahu, yang saya dengar ini orang 2, satu pengacara ya, satu lagi si Saiful Bahri itu. Setahu saya, yang saya tahu mereka lagi makan di Jalan Sabang kalau nggak salah itu, lagi sarapan apa makan gitu, terus ditangkap. Lalu kemudian yang Tionya lagi tidur di rumah, Wahyunya dalam perjalanan ke bandara ya. Tadi saya nggak apa kalau soal Wahyunya. Harun Masikunya entah di mana gitu. Nah ini saya cuma mau clear aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi pastinya deliverynya terjadi. Jadi perpindahan uang itu pasti sudah terjadi. Karena kalau belum terjadi tidak bisa dilakukan operasi tangkap tangan. Saya setuju bahwa sudah terjadi perpindahan. Karena yang saya dengar kan beberapa bulan sebelumnya. Tapi kemudian kan ditangkap dan disebut operasi tangkap tangan. Definisi itu yang saya pengen clear. Karena kan kalau mereka ada serah terima, kan itu sudah terbukti makanya divonis. Satu, saya bukan penyidiknya Bang. Kedua, penyidiknya masih bertugas saat ini di KPK, jadi nggak mungkin beliau itu kita panggil dan kalaupun mereka hadir di sini menjelaskan pastinya melanggar kode etik karena masih dalam proses penyidikan berjalan. Jadi saya teruskan, izin. Silakan. Selanjutnya tanggal 8 Januari OTT, kemudian 9 Januari tersangka, 13 Januari dilakukan proses pengiriman surat untuk pencekalan dan 17 Januari dilakukan proses DPO. Saya kebetulan masuk di tim pengejarannya.
Jadi Bang Karni, saya masuknya di tim pengejaran HM, bukan masuk di dalam proses penyelidikan operasi tangkap tangan, bukan juga masuk di dalam Satgas operasi tangkap tangannya, tidak juga sebagai penyidik kasus suapnya Wahyu, tapi saya kemudian setahun lebih kemudian dibentuklah tim pengejarannya Harun Masiku, dan itu saya di situ. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang tidak normal ya di KPK, karena hampir 1,5 tahun proses bukan red notice-nya Bang. Jadi seharusnya itu memang kita secepatnya waktu itu red notice seharusnya itu kan diajukan oleh para teman-teman penyidik ya, itu secepat-cepatnya. Namun saya nggak tahu ada proses administrasi dan lain-lain yang kemudian itu juga termasuk hal yang kita kritik Pak Saud waktu itu. Mengapa bahkan saya anggota tim pengejarannya pun sempat mempertanyakan alangkah lamanya kenapa kok kemudian, karena kita semua harus berjalan sesuai dengan sprint. Jadi kebetulan tim pengejarannya Harun Masiku ini dibentuk itu hampir 1,5 tahun setelah dia kabur. Nah, sementara ada perbedaan pendapat saat itu dalam proses operasi tangkap tangan. 6 Januari Harun Masiku ke Singapura, 7 Januari dia sudah balik lagi di Indonesia. Artinya benar bahwa memang saat itu rekan-rekan saya dari Satgas OTT untuk Harun Masiku mengikuti si Harun Masiku itu di Indonesia saat itu. Dan terakhir dikejar keberadaannya di lokasi sekitaran PT IKA. Nah, insiden ini terus kemudian jadi polemik terus sampai sekarang, dan kemudian hari ini kita lihat Pak Hasto dipanggil dan lain-lain ya. Lalu kemudian kemarin Pak Alexander Marwata menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui posisi yang bersangkutan. Itu juga yang kemudian menjadi kritik saya, Bang Karni, mungkin bisa dibaca di media, bahwa belum pernah ada lembaga penegak hukum atau pimpinan lembaga penegak hukum yang menyampaikan ke muka publik sesaat sebelum ditangkap bahwa lokasi Anda sudah ketahuan. Gitu loh. Jadi ini poin penting Pak Bang Karni. Jadi kalau kemudian kita ngomongin ada, tadi Bang Patra ngomong ada pasal 21 ya, menghalang-halangi penyidikan ya. Itu justru malah sebenarnya orang yang memberitahu bahwa buronan itu sudah diketahui lokasinya. Justru itu yang menghalangi penyidik. Karena apa? Karena tidak boleh kita memberitahu orang, seorang penjahat yang sudah masuk DPO, sudah 4 tahun buron, sudah masuk red notice ini seluruh dunia artinya. Jadi dia itu tidak hanya DPO di Indonesia, Harun Masiku itu, tetapi juga DPO di seluruh dunia. Bahwa Anda sudah ketahuan loh lokasinya. Kalau dalam seminggu nggak bergerak nih, maka seperti kata siapa tadi Bang Kodari ngomong ya, bahwa sudah ada jangka waktunya. Saya juga nggak, sebagai penyidik saya juga agak bingung itu Bang Karni untuk menjelaskan kenapa kok harus 7 hari. Apakah 7 hari perjalanan berkuda atau 7 hari apa? Jadi memang ini jadi satu kritik kita bahwa Pak Alexander Marwata itu tidak tepat menyampaikan seperti itu. Jadi ada yang ngancang-ngancang mau ya jalan. Kemudian pagi-pagi dan doa gitu. Jadi ya. Sebenarnya sudah ada yang ngancang-ngancang mau Bang Boy ya. Jadi gitu Pak Arni. Jadi dari perspektif kami teman-teman penyidik maupun teman-teman yang ikut langsung di dalam proses ini, memang kasusnya Harun Masiku ini menjadi satu hal yang kemudian tidak selesai-selesai dan terus-terusan menjadi
apa ya, semacam gimmick penegakan hukum menurut saya. Karena apa? Karena pada saat dibentuklah tim pengejaran ini, itu sudah beberapa titik yang kita telusuri di beberapa negara di Asia Tenggara saat itu. Dan ketika kita berhasil, kalau ini bukan ada nggak pernah kami umumkan bahwa kami sudah pernah mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Jadi tim pengejaran ini sudah pernah mendeteksi keberadaannya. Cuman kami tidak seperti Alexander Marwata tentu saja mengumumkan ke muka publik bahwa Harun sudah diketahui lokasinya. Jadi sempat kita akan lakukan proses penangkapan saat itu. Namun kami kebetulan langsung dinonaktifkan. Jadi memang agak-agak lucu sebenarnya proses perjalanan kasus Pak Harun Masiku ini. Lalu kemudian dinonaktifkan bulan Mei, lalu di 30 September kami diberhentikan melalui proses TWK dan lain-lain. Nah, dari sini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari bahwa pesan saya sederhana sebenarnya. Kalau memang KPK sudah menemukan lokasi Harun Masiku, segera eksekusi penangkapan. Karena itu kewenangannya ada di penyidikan, memang kita berwenang untuk menangkap, untuk melakukan pengejaran, untuk melakukan penyitaan dan lain-lain. Termasuk kemudian seperti yang terakhir ya, kita Bang Patra di panel di Metro ya. Itu kalau saya clear saja, objektif aja. Kalau memang siapapun itu orangnya, nggak hanya dari tokoh partai politik ataupun orang biasa, kalau memang dia membantu pelarian Harun Masiku atau terkait dengan peristiwa penyuapan, ditetapkan saja jadi tersangka. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kesulitan untuk menangkap Harun Masiku oleh KPK di masa lalu, itu adalah karena, saya minta maaf, tapi saya harus menyebut apa yang dibicarakan di media, adalah peran dari ketua. Itu Anda tentu juga mendengar itu kan? Ya. Pak Firly ya, Firly Bahuri, betul ya? Itu kan disebut sebagai salah seorang yang dianggap menjadi aktor yang menghalangi KPK untuk sampai menangkap Harun Masiku. Misalnya saja Anda katakan tadi kan, ada dua hal nih yang saya ingat. Satu kasus PT IKA. Anda belum menjadi tim waktu itu ya. Ya. Tapi tim yang akan menangkap Harun Masiku sudah mengikuti perjalanan Mas Harun sampai diketemukan dia ada di PT IKA. Datanglah tim KPK kan untuk menangkap Pak Harun. Mereka masuk, kalau nggak salah mereka sholat ya. Mereka sholat di masjid dulu. Karena religius orang-orangnya kan. Jadi sebelum nangkep sholat dulu. Setelah ngilang orangnya. Bukan. Merekanya disuruh tahan. Si para penangkap itu, orang-orang KPK yang akan menangkap itu didatangi oleh orang-orang PT IKA. Betul ya? Yang dikatakan bahwa Anda ngapain ada di sini, bla bla bla. Akhirnya ditahan. Iya. Ini masjid mana nih ya? Ditahan. Pada saat ditahan itulah Pak Harun udah hilang lagi. Ini tolong penonton jangan terlalu terpengaruh oleh cerita. Jadi ya. Ya, oke. Ya. Nah, saya mau bilang bahwa kalau sampai itu terjadi, benar-benar terjadi, dan saya duga terjadi, karena toh dibicarakan di media kan, itu kan pasti ada instruksi dari yang punya otoritas di KPK kan, agar itu dilindungi. Kemudian Anda sendiri cerita, Anda sebetulnya sudah hampir bisa menangkap, ternyata dihentikan. Bahkan Anda di TWK-kan. Bayangkan, itu kan harus pasti datang dari sebuah pihak tertentu. Nah sehingga kalau sekarang orang bertanya-tanya, kenapa sesudah 4 tahun kembali lagi nih Harun Masiku? Salah satu jawaban sederhananya adalah karena sudah tidak ada lagi Pak Firly. Bisa begitu kan? Ya. Nah sekarang KPK yang bisa memerintah Pak Firly siapa ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu, masa nggak tahu? Ya saya nggak mau. Jangan ngasih kebenaran, jangan setengah-setengah. Karena nggak mungkin Firly kerja sendiri Pak sebagai ketua KPK. Tapi kalau setengah kebenaran itu kebohongan juga. Oke.
Saya nggak tahu. Jadi nggak ada Pak Firly. Sekarang KPK menjadi punya taring kembali dalam kasus Harun Masiku. Karena itu sekarang kita harus melihat kelihatannya ini KPK yang sekarang itu betul-betul akan menuntaskan kasus Harun Masiku. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat Praswat Nugraha dan Ade Armando? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.